Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya aku ingin menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya, karena memang sampai saat ini masih banyak sekali teman-teman kita yang bertanya, baik itu di kolom komentar dan langsung nge-DM di Instagram aku. Pada intinya begini teman-teman, untuk teman-teman yang sampai hari ini, karena sekarang sudah tanggal 7 ya teman-teman ya, dimana untuk tahap pemberkasan sudah dimulai. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang saat ini masih memiliki perbedaan data baik itu di KK, KTP, ijazah, akta maupun yang lain-lain, saran saya adalah hal yang paling baik atau hal yang paling tepat untuk teman-teman lakukan itu adalah teman-teman yang pertama konsultasikan dulu kepada panitia penyelenggara teman-teman, apakah data ini diperbaiki sekarang atau nanti pas pendataan CPNS. Nah, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu ya teman-teman jawabannya untuk teman-teman yang saat ini masih memiliki permasalahan baik itu di data KTP, KK, ijazah maupun yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah, untuk di video kali ini yang akan aku bahas adalah simulasi CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Kapan teman-teman akan mulai bekerja, terus kapan teman-teman mulai gajian, lalu berapa sih gaji CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa ya teman-teman di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menekan tombol loncengnya, aku doakan semoga teman-teman lancar dalam tahap pemberkasan sampai dalam tahap menerima SK CPNS, amin. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi ini adalah simulasi CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Yang pertama itu aku akan menjawab sih, kapan teman-teman akan mulai bekerja seperti itu. Ini adalah contoh SK ku yang aku terima pada tahun 2020 teman-teman. Tanggal 1 Desember tahun 2020. Jadi contohnya seperti ini. Menimbang, mengingat, memperhatikan penetapan NIP sekian atas nama bla 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 oleh Kepala Kantor Regional 5 Badan Kepegawaian Negara nomor bla bla tanggal 30 November tahun 2020. Nah, ini adalah yang aku bahas sebelumnya teman-teman, karena ini kan ada usulan NIP ya. Nah, usulan NIP-ku tuh keluar pada tanggal 30 November tahun 2020. Nah, ini mengingat nama yang tersebut di bawah ini nomor urut 234 dari 350 sekian waktu itu teman-teman, formasi yang dibuka oleh daerahku. Nah, ini ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, menjadi calon pegawai negeri sipil dengan golongan ruang 3A teman-teman. Kenapa 3A? Karena aku itu melamarnya di formasi sarjana teman-teman ya, S1. Jadi kalau misalkan teman-teman dari S2 itu golongannya akan langsung jadi 3B teman-teman ya. Kalau misalkan dari D3 itu akan 2C, kalau misalkan SMA itu akan 2A teman-teman. Kebutuhan jabatan, ini adalah kebutuhan jabatannya. Masa kerja golongannya 0 tahun sampai 0 bulan ya teman-teman, karena memang kita CPNS ya, jadi kita mulai dari 0 unit kerja ini, instansi ini. Nah, apa sih Bang itu TMT? Nah, sini akan aku jelaskan ya teman-teman. Di sini jelaskan, nah, dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% dikali 2.579.400 rupiah, yaitu 80%-nya adalah 2.063.520 rupiah, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2020. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya, berapa sih gaji CPNS tahun 2021 Bang? Ini untuk golongan yang 3A ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang melamar di formasi sarjana, teman-teman akan menerima gaji setiap bulannya itu sekitar 2.063.520 rupiah ya teman-teman ya. Ini untuk golongan 3A teman-teman. Nanti untuk golongan yang 2C atau misalkan 2A yang dari formasi SMA dan formasi D3 ya teman-teman, itu akan menyesuaikan saja seperti itu. Kalau 3A sudah pasti seperti ini teman-teman, karena tidak ada perubahan dan tidak ada kenaikan untuk gaji CPNS pada tahun 2022 ini teman-teman. Nah, di sini ada juga dijelaskan serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan lain ini adalah biasanya ada TPP teman-teman. Jadi itu adalah tambahan penghasilan pegawai
dan itu sah dan diatur oleh undang-undang. Ini untuk daerahku saja ya teman-teman ya, sebagai berbagi pengalaman saja. Kalau untuk daerahku ini kita tidak mendapatkan TPP teman-teman, karena di Perbubnya dijelaskan bahwa terkait dengan tambahan penghasilan pegawai itu untuk CPNS belum mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, karena untuk TPP di daerahku itu masih baru teman-teman. Mulainya baru tahun 2021 sih, masih baru banget, jadi masih dalam penggodokan kebijakan ya. Jadi untuk CPNS pada tahun 2021 tuh kita tidak mendapatkan TPP. Nah, kalau ada juga untuk beberapa daerah kabupaten maupun kota itu langsung mendapatkan TPP sebesar 80% teman-teman. Untuk daerah tetangga dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi terkait dengan TPP ini, tambahan penghasilan pegawai, itu tergantung dengan kebijakan daerah itu masing-masing ya teman-teman ya. Ada juga yang tidak dapat dan ada juga yang langsung mendapatkan TPP. Di sini saya lanjutkan teman-teman ya. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Nah, TMT itu yang sering teman-teman tanyakan adalah terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Nah, nanti di sini teman-teman akan bisa melihat tuh kapan teman-teman akan mulai gajian. Di sini ada pertanyaan kan, kapan mulai gajian? Nah, gajiannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Nanti di SK teman-teman akan terlihat tuh kapan teman-teman akan mulai gajian. Nah, berapa gaji CPNS-nya ya? Di sini ya teman-teman ya, 2.063.520. Lalu pertanyaannya adalah yang paling sering juga ditanyakan, kapan mulai bekerja Bang? Nah, oke, kita sekarang masuk kepada simulasi untuk CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Kapan mulai bekerjanya, kapan mulai gajiannya, berapa gaji CPNS untuk teman-teman pada CPNS tahun 2021 ini. Oke, sebelumnya juga aku sudah jelaskan teman-teman kapan sih prediksi teman-teman akan menerima SK ya teman-teman ya. Saat ini kita akan mencoba untuk membahas yang lebih spesifik ya teman-teman. Kemungkinan besar untuk teman-teman CPNS tahun 2021 ini akan menerima SK itu prediksinya ya teman-teman ya. Tanggal 28 Februari tahun 2022 ya teman-teman ya. Karena pada tanggal 22 Februari itu adalah hari terakhir terkait dengan penetapan NIP untuk CPNS tahun 2021. Kemungkinan terbesar adalah teman-teman akan menerima SK itu sekitar tanggal 28 Februari tahun 2022 teman-teman. Nah, jadi alurnya bakal seperti itu teman-teman ya. Setelah teman-teman akan menerima SK dari instansi daerah masing-masing, setelah menerima SK itu akan langsung diminta untuk ke formasi atau tempat kerja sesuai formasi teman-teman masing-masing. Nah, di sana teman-teman akan diminta untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas dan itu dikeluarkan oleh tempat kerja masing-masing. Nah, itu harus cepat ya. Kalau misalkan tanggal 1 Maret itu harus diminta untuk menerbitkan SPMT, maka setelah menerima SK besoknya itu teman-teman harus langsung ke tempat kerja masing-masing untuk minta diterbitkan SPMT. Nah, setelah terbit SPMT nanti akan dikumpul lagi ke BKD ya teman-teman ya. Nah, nantinya dari pihak BKD akan bekerja sama dengan Bapkuda untuk mengeluarkan gajinya teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan teman-teman prosesnya ya, proses pengeluaran dari SK, dari TMT, dan terbitnya SPMT, itu terhitung mulai tanggal 1 sampai 15 Maret, maka teman-teman akan gajian pada bulan tersebut teman-teman. Pada bulan Maret itu baik ya agak molor dikit ya, mungkin tanggal 5, mungkin tanggal 10. Tapi kalau misalkan prosesnya itu di atas tanggal 15, maka teman-teman akan dihitung gajinya di bulan selanjutnya teman-teman, yaitu bulan April. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu pada intinya tergantung dengan kebijakan daerah lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk kabupaten dan kota, provinsi, kementerian itu biasanya beda-beda teman-teman. Nah, kalau untuk penetapan NIP-nya, usulan NIP itu sama seluruh Indonesia karena datanya langsung kepada BKN. Tapi kalau misalkan penerbitan SK, penerbitan TMT, SPMT, kapan teman-teman gajian, itu kembali lagi dengan kebijakan dan kemampuan daerah itu masing-masing. Jadi beda-beda, jadi tidak bisa sama teman-teman. Kalau untuk simulasiku tadi ya, itu untuk yang umum ya teman-teman ya, untuk di seluruh Indonesia. Jadi tidak menspesifikkan satu daerah ya teman-teman, karena itu simulasi saja ya teman-teman, prediksi ya. Kemungkinan besar teman-teman akan menerima SK tanggal 28 Februari 2022. Lalu di SK tersebut akan ditetapkan TMT-nya itu tanggal 1 Maret tahun 2022. Lalu kemudian teman-teman juga akan mendapatkan gaji di bulan Maret itu sendiri ya teman-teman, tahun 2022 seperti itu. Nah, kalau misalkan molor pun ya paling enggak ya April lah.
paling lama itu April teman-teman sudah bertugas di tempat yang baru dan sudah mendapat gaji pertama CPNS sebesar sekitar 2 juta sekian tadi ya teman-teman ya. Oke, baiklah, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat aku sampaikan terkait dengan simulasi CPNS 2021 ini. Kapan teman-teman mulai bekerja, kapan mulai gajian, terus berapa sih gaji CPNS tahun 2021 ini? Nah, seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Bye-bye.